Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama aku Nawal Septiana Mardi. Aku dari Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Minggu ini kita akan membahas kembali pembahasan tentang public speaking. Tetapi minggu ini dengan tema transformasi diri, mentalitas dan teknik komunikasi untuk pembicara yang handal. Seperti yang kita sudah ketahui, kita bahas juga minggu-minggu kemarin tentang public speaking itu merupakan keterampilan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, baik di dunia profesional maupun pribadi. Kemampuan untuk berbicara di depan umum tidak hanya mempengaruhi cara kita berkomunikasi, tetapi juga berdampak pada citra diri dan kepercayaan diri seseorang. Tetapi banyak orang yang merasa cemas atau kurang percaya diri ketika harus berbicara di depan audiens. Transformasi diri menjadi pembicara handal itu memerlukan pendekatan yang holistik. Hal tersebut itu juga mencakup pengembangan mentalitas yang positif, pemahaman mendalam tentang teknik komunikasi, serta penguasaan bahasa verbal dan nonverbal. Mentalitas yang kuat membantu individu untuk mengatasi rasa takut dan meningkatkan motivasi. Sementara teknik komunikasi yang efektif memastikan pesan yang disampaikan dengan jelas dan menarik. Materi tersebut juga bertujuan untuk memberikan wawasan dan alat yang diperlukan untuk mengubah ketakutan menjadi kekuatan dengan memahami dan mempraktikkan strategi-strategi tersebut. Setiap orang dapat menjadi pembicara yang percaya diri dan menginspirasi. Persiapan mental itu juga perlu kita persiapkan, seperti latihan pernapasan untuk menenangkan diri, visualisasi, keberhasilan sebelum tampil, berbicara dengan penuh kesadaran terhadap tubuh, postur tubuh kita, ekspresi wajah kita. Terus juga persiapan pengetahuan keilmuan seperti pengetahuan yang mencakup penguasaan materi yang akan disampaikan, kemampuan menyusun informasi agar mudah dipahami oleh audiens. Perform bahasa dalam public speaking itu seperti kita harus memilih kata yang terstruktur, intonasi kita dan gaya bahasa kita juga. Komunikasi verbal itu merupakan komunikasi yang disampaikan melalui bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi tersebut lebih dominan karena ide dan informasi lebih mudah disampaikan dan difahami melalui bahasa, misalnya seperti berbicara lewat telepon atau menulis surat. Simbol verbal adalah simbol yang menggunakan kata-kata bahasa, merupakan sistem kode verbal yang disepakati suatu komunitas dan memiliki 3 aspek utama seperti fonologi, sintaksis, dan semantik. Lalu ada juga komunikasi nonverbal. Ciri-ciri komunikasi nonverbal itu tidak menggunakan bahasa lisan atau tulisan, lalu menyampaikan emosi, sikap, dan hubungan antar individu sering juga terjadi secara spontan dan tidak disadari. Dapat memperkuat, menggantikan, atau bertentangan dengan pesan verbal. Simbolis public speaking. Dalam konteks public speaking, simbolis merujuk pada penggunaan simbol baik verbal maupun nonverbal untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens. Simbol di sini juga hanya terbatas pada kata-kata, tetapi juga mencakup bahasa tubuh, intonasi suara, ekspresi wajah, dan gestur tubuh yang digunakan oleh pembicara untuk memperkuat pesan yang disampaikan. Penampilan adalah pesan satu aspek penting dalam keberhasilan public speaking. Penampilan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan diri pembicara dan membantu menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens. Jadi kesimpulannya itu, pertama, persiapkan mental dan pengetahuan adalah membangun kepercayaan diri dan mengendalikan kecemasan. Menguasai materi secara mendalam itu melakukan riset dan persiapan yang matang dan berlatih secara rutin sebelum tampil. Yang kedua itu perform bahasa, yaitu memilih kata yang benar, memperhatikan intonasi, tempo, dan volume suara, menggunakan kalimat yang efektif dan terstruktur, lalu juga menyesuaikan gaya
gaya bahasa dengan audiens. Yang ketiga itu bahasa verbal dan nonverbal adalah jika verbal itu memilih kata, struktur, kalimat, dan cara penyampaian, dan verbal itu gestur tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan menyelaraskan bahasa. Kalau verbal dan nonverbal, yang keempat itu bahasa simbolik dengan menggunakan analog dan metafora yang tepat dan memanfaatkan simbol-simbol yang familiar. Yang kelima itu menampilkan dengan penampilan yang berpakaian rapi dan sesuai konteks, yaitu memperhatikan keberadaan kita di depan audiens, terus kerapihan diri, juga menunjukkan sikap profesional. Perlu diingat bahwa kesuksesan public speaking membutuhkan keseimbangan dari semua aspek tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih yang mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.